Hayo teman-teman ASN, PNS ataupun P3K, sudah tahu belum nih kalau peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah ada dalam tahap uji publik loh, artinya sebentar lagi akan rilis. Seperti apa informasinya? Kalau begitu, yuk kita bahas, namun sebelumnya subscribe dulu dan tekan juga tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas ya mengenai RPP Manajemen ASN yang merupakan PP turunan dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang bentar lagi akan rampung loh. Kalau bentar lagi rampung, artinya bentar lagi akan disahkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi uji publik mengenai rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara kembali digelar, yang mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Badan Kepegawaian Negara menampung berbagai masukan agar RPP atau rancangan peraturan pemerintah ini lebih implementatif dan bisa semakin meningkatkan kualitas ASN. Sebagaimana informasi yang dirilis dari situs resmi Menpan RB teman-teman ya, bahwasanya uji publik kali ini diadakan dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi kepegawaian sewilayah kantor regional ke-12 BKN Pekanbaru yang dilaksanakan di Bogor pada hari Senin tanggal 24 Juni. Yang mana peserta uji publik tersebut adalah para kepala BKD dan BKP SDM, kemudian segenap pengelola SDM di wilayah kerja kantor regional 12 BKN Pekanbaru yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Kemudian aspirasi dari mereka tentu akan menjadi pertimbangan dan masukan terkait penguatan substansi yang ada saat ini. RPP Manajemen ASN ini terdiri atas 21 bab dan 312 pasal, dan salah satunya mengenai pengembangan kompetensi ASN. Pola pembelajaran ASN nantinya mengutamakan experiential learning seperti magang dan on the job training. Kemudian Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwasanya sistem pembelajarannya pun akan dibuat integrated learning. Dalam konsep RPP Manajemen ASN, setiap pegawai wajib mengembangkan kompetensi dan instansi wajib mengembangkan budaya belajar. Peran instansi pemerintah sebagai pusat unggulan yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi dikoordinir oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN ya, dan dilaksanakan dalam sistem pembelajaran terintegrasi. Pada kesempatan itu pula, PLT Kepala BKN dalam hari ini Bapak Haryomodi Putranto berharap bahwasannya setelah RPP ini diundangkan, pihaknya tetap berharap bahwasannya RPP ini sekiranya segera diundangkan. Namun pihaknya tetap menampung beragam aspirasi agar RPP ini bisa diterima dan implementatif bagi seluruh pegawai. Sementara itu, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB dalam hal ini Abdul Hakim menegaskan bahwasanya RPP Manajemen ASN tersebut disusun dengan meritokrasi yang ketat. Namun, aturan-aturan yang tertuang disusun dengan fleksibel agar bisa mengikuti perkembangan yang ada. Misalnya nih teman-teman, terkait pengembangan kompetensi ASN yang mana aturan akan dibuat lebih fleksibel dan adaptif. Abdul Hakim berharap regulasi yang fleksibel dan adaptif ini mampu membawa talenta-talenta baru untuk bisa menjadi pemimpin birokrasi. Salah satu contoh nih teman-teman, bahwasanya pengembangan kompetensi adalah belajar secara langsung pada instansi yang telah berhasil. Lebih pada pembelajaran berbasis pengalaman, misalnya kepada instansi yang sudah berhasil
pelajari bisnis prosesnya, nilainya, dan adopsi sistem kerjanya. Dan diharapkan pembelajaran berbasis lingkungan sosial. Demikian yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Hakim ya. Dan perlu diingat juga teman-teman bahwasanya ruang lingkup manajemen ASN yang diatur dalam RPP tersebut terdiri atas perencanaan kebutuhan, pengadaan penguatan budaya kerja dan citra institusi, kemudian pengolahan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberhentian, serta penegakan disiplin. Dan kedepannya teman-teman RPP manajemen ASN ini diharapkan juga mampu memecahkan persoalan yang saat ini masih ada. Salah satunya yakni ketimpangan talenta, pengolahan kompetensi termasuk kesejahteraan ASN di pusat dan daerah. Demikian teman-teman informasi yang kami lansir ya dari Humas Mimpan RB. Semoga menjadi informasi terbaru buat teman-teman semua yang tentunya RPP Manajemen ASN yang merupakan turunan dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 sudah sangat lama dinantikan. Semoga segera PP turunan ini diundangkan ya. Sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Hakim ya, yang menjelaskan tentang apa saja yang perlu disoroti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yakni terkait masalah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, di mana fleksibilitas penetapan kebutuhan dan rekrutmen ASN sesuai kebutuhan instansi, kemudian jabatan disederhanakan menjadi lebih terbuka untuk mendukung organisasi agile dan kolaboratif. Kedua, terkait dengan kemudahan mobilitas talenta nasional, lalu dikatakan ya bahwasanya ASN mempunyai fungsi perekat pemersatu bangsa, siap untuk ditugaskan dimanapun berada. Selanjutnya terkait dengan percepatan pengembangan kompetensi. Lalu yang keempat penataan tenaga non-ASN, dan kelima yakni reformasi pengolahan kinerja dan kesejahteraan ASN. Oke deh teman-teman, sekiranya untuk informasi kali ini cukup. Insya Allah pada video berikutnya kita akan bahas nih lebih lanjut mengenai status RPP yang saat ini sudah dalam tahapan uji publik ya. Ya, jadi ini juga sejalan ya dengan hasil audiensi teman-teman IGP 3K bersama dengan Kemenpan RB, kemudian bersama Kemdikbudristek, lalu bersama dengan Komisi 2 DPR RI yang mengatakan bahwasanya status RPP manajemen ASN saat ini sudah dalam tahapan uji publik ya. Semoga bermanfaat, jadi jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.